Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ini kelihatannya masuk semua ya? Masuk Ya, semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar materi baru. Kalau materi sebelumnya masih ingat tentang materi apa? Teks Fantasi. Ya, teks cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu cirinya adalah cirinya karya fiksi atau non fiksi? Fiksi. Karya fiksi. Kalau yang non fiksi berarti yang seperti apa? Yang berdasarkan fakta. Contohnya apa, Hasna? Coba. Teks biografi atau autobiografi. Kalau biografi ditulis sendiri, kalau biografi dituliskan oleh orang lain, kalau autobiografi dituliskan sendiri gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Ridwan mau ajak kalian nonton trailer film. Ini trailer film yang diangkat dari buku fiksi, jadi film yang diangkat dari buku fiksi. Sekarang kita coba lihat trailer dari buku yang kedua ya, buku film Gadis Kretek. Ini juga diadaptasi dari buku yang sama judulnya. Sebentar. Satu. Gadis Kretek. Gimana? Kalau menurut kalian setelah mencermati trailer film yang kedua, kira-kira itu latar budayanya ada di mana? Jawa. Coba April, tahunya dari mana kalau itu dari Jawa? Ya kamu itu dari apa? Itu Pak yang pakaian yang dipakai Iya. Pakaian art itu ya, kebayanya ya. Ya. Oke. Yang kedua, coba Asna. Itu terlihat kalau itu budaya Jawa dari apanya? Jadi dari bentuk rumahnya juga, Pak. Iya, bentuk rumahnya khas Jawa ya, joglo. Apalagi coba Novita. Dari aksen bahasa. Iya, dari logatnya. Logat Jawa itu medok begitu ya. Terus ada lagi satu dari pemilihan namanya atau namingnya. Jadi pakai nama Dasia, Mbak Yu gitu ya. Jadi itu memperlihatkan latar tempatnya ada di Jawa. Oke. Selanjutnya kita tes diagnostik dulu. Kalian nanti akan Pak Ridwan kasih soal. Pak Ridwan kirim ke grup. Silakan dibuka grupnya. Itu ada soal, ada 10 soal. Silakan dikerjakan
April. Coba April, apa manfaat dari kita membaca buku? Satu, Mencari hiburan, boleh nggak? ya bisa. Jadi membaca buku nanti untuk menghibur diri. Kemudian yang kedua, coba Hesti. Tambah pengetahuan, Pak. Ya, menambah pengetahuan. Jadi harapannya nanti kalau kalian suka membaca buku, nanti itu bisa menambah pengetahuan kalian sekaligus sebagai hiburan, gitu ya. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian akan menganalisis teks tanggapan buku fiksi. Jadi sebelum nanti Pak Ridwan jelaskan lebih lanjut, coba ini Pak Ridwan ada apa nih? Ini namanya apa? Coba Bro, namanya apa ini Bro? Itu sunscreen, Pak. Ya, ini sunscreen ya. Nah, jadi kalau teks tanggapan itu kurang lebih seperti memberikan review atau penilaian gitu ya. Kira-kira kalau ada influencer sedang endorse, itu yang pertama kalau produknya sunscreen apa yang disebutkan dulu? Mungkin dari kandungan. Iya, namanya dulu. Ini apa gitu kan? Oh, ini adalah sunscreen. Nama produknya adalah scientific ya. Ya. Scientific. Sama halnya dengan buku. Kalau kita punya buku, nah ini kebetulan buku yang tadi kalian lihat trailer filmnya, ini adalah bukunya, buku fiksi yang tadi diangkat ke film. Kalau yang ini, coba bedanya apa? Buku yang Gadis Kretek dengan yang Hail Tanjung Anak Singkong. Ini buku fiksi, yang ini non fiksi gitu ya. Coba sekarang kita kembali ke penilaian. Kalau kita mau mereview barang, pertama kan dijelaskan dulu ini namanya apa, nama produknya apa gitu kan. Terus ini keluaran dari apa gitu ya, brandnya apa. Sama kalau buku juga gitu. Kira-kira kalau buku yang dikenakan pertama apa? Judulnya, kemudian penulisnya, kemudian tahun terbit, bisa juga penerbit dan tebal halamannya gitu kan. Kemudian kalau sunscreen, kalau sudah menjelaskan nama produknya, nama brandnya, kira-kira yang kedua dijelaskan apa sama influencer? Package. Apa? Kandungannya kan? Iya enggak? Kandungannya ini terdiri atas apa? Gitu kan. Terus apa lagi? Ingredientnya juga bisa. Iya kan? Kadang kan orang kalau mau beli kan lihat ingredientnya dulu ya. Iya. Coba kalau buku, kira-kira setelah menjelaskan identitas bukunya, kira-kira yang dijelaskan apa kalau buku? Ceritanya. Iya, ceritanya. Jadi bisa, ya benar Novita, bisa sinopsis atau ringkasan cerita. Kalau dia itu buku fiksi. Kalau nanti buku non fiksi, berarti yang dijelaskan adalah ringkasan dari masing-masing bab dalam buku non fiksi ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir dari produk ini, kalau sudah menjelaskan kandungannya, ingredientnya atau bahan-bahannya, yang ketiga apa? Kan dicoba dulu sama influencernya. Kira-kira apa? Iya, bisa kelebihannya, kekurangannya juga bisa. Sama kalau buku juga gitu. Nanti kalian boleh memberikan penilaian. Penilaiannya bisa berupa keunggulan atau kelebihan, bisa juga berupa kekurangan. Dan yang menjadi catatan adalah ketika memberikan penilaian harus dengan bahasa yang baik. apa? Yang baik, artinya bahasa yang santun, gitu ya. Nah itu sekilas tentang apa itu teks tanggapan buku, kurang lebih seperti kalau kita mereview barang, gitu. Jadi nanti di teks tanggapan buku nanti ada 3 strukturnya, namanya yang tadi pengenalan namanya konteks, kemudian yang tadi ringkasan cerita atau sinopsis namanya adalah deskripsi, dan yang terakhir berupa paragraf penilaian. Gitu ya. Jadi nanti Pak Ridwan akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti berdasarkan tadi tes diagnostiknya dan juga dari nilai yang sebelumnya sebagai pertimbangan, nanti kalian kelompoknya kelompok 1 Hesti dan Hasna, kelompok 2-nya nanti Novita dan April. Jadi nanti ini ya, nanti untuk ini yang akan kalian kerjakan ini ya, ada 2 ya.
Hesti, yang kanan nanti untuk April dan Novita. Gitu ya. Jadi nanti tugas kalian adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk bahan bacaannya Pak Ridwan sudah kirim ke grup kelas, silakan dibuka. Silakan dibuka, dibaca dulu. Intinya nanti kalian tugasnya ada dua, satu strukturnya ditemukan dalam teks yang sudah Pak Ridwan bagikan. Yang kedua nanti adalah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya itu yang sering muncul di dalam teks tanggapan buku fiksi itu satu konjungsi temporal, karena nanti konjungsi temporal ini sering banyak ditemui di paragraf deskripsi di bagian sinopsis, bagian ringkasan ceritanya, karena kan dia berupa narasi gitu ya, narasi alur cerita. Kemudian yang ketiga, nanti di bagian penilaian akan sering muncul konjungsi kausalitas, misalnya karena atau sehingga. Kan dia mau memberikan penilaian. Biasanya kalau memberi penilaian dikasih alasannya. Seperti itu ya. Coba sekarang mulai dikerjakan. Nanti untuk diskusinya nanti 15 menit, 15 sampai 20 menit. Kemudian nanti presentasi masing-masing kelompok nanti 5 sampai 7 menit. Kemudian kita evaluasi bersama. Ya, ini ya. Ini nanti kalian lihat yang tadi Pak Ridwan sudah jelaskan. Kan ada 3 tuh. Apa coba? 1 konteks, yang kedua ya, nanti kamu kalian berdua coba cari mana yang konteks, deskripsi dan penilaian. Cirinya kalau nanti konteks nanti itu memuat identitas bukunya. Kalau deskripsi nanti itu berupa ringkasan cerita atau sinopsisnya. Kalau penilaian berupa komentar, kekurangan dan kelebihan. Kemudian nanti kalau untuk konjungsinya coba kalian lihat di materi bahan ajar yang Pak Ridwan kirim. Terus kalian coba cek di situ di teksnya, kemudian coba. Nanti ya nanti kalau ada kesulitan angkat tangan ya. Yang ini tidak bisa, aman ya? Oke. Oke, waktu untuk diskusi habis. Silakan untuk yang maju pertama, kelompoknya April dan Novita. Oh ini ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari novel ini itu banyak sekali istilah Jawa pada novel samping karya Arswendo, mungkin menjadi sisi kelemahan atau kekurangan. Hal tersebut bisa dikarenakan tidak semua orang mengerti dan paham dengan istilah-istilah Jawa yang ada dalam novel samping karya Arswendo, sehingga sebagian pembaca yang tidak mengerti maksud dari istilah Jawa tersebut, ia akan. Terima kasih. Boleh ditutup. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita evaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita belajar apa hari ini? Teks tanggapan buku fiksi. Oke. Ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama yang berupa pengenal buku disebut Konteks. Oke. Yang deskripsi isinya apa? Sinopsis. Sinopsisnya. Yang ketiga yang berupa penilaian itu isinya apa? Kelebihan dan Oke, kelebihan kekurangannya. Oke, ini yang dibahas ini ya, buku novel Canting karya Arswendo Atmawiloto. Canting itu apa, April? Tahu nggak? Tahu Pak, canting itu yang buat membatik. Iya, itu alat Alat untuk membatik ya. Jadi ini Canting itu alat untuk membatik dan ini jadi nama tokohnya. Kalau ada nama Raden Ngabei Sestro Kuno, kemudian Ibu Bei, ini kira-kira ini dari latar belakang mana nih? Latar belakang budaya, ya Jawa ya. Apalagi ada nama nih Tuginem, Raden Ngabei Sestro Kusumo.
Kemudian ada pasar klewer tuh di mana? Tahu nggak? Di Di Solo. Solo ya. Ini yang namanya Wahyu Dewa Berata. Ini sangat Jawa sekali ya. Kemudian yang kedua ini tadi membahas tentang apa? Kaidah. Ya, kalau dari teks ini yang muncul apa nih? Coba kita cek ya. Setelah ketika kemudian itu konjungsi apa? Temporal. Jadi konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu, gitu ya. Kemudian akan tetapi namun. Ini konjungsi yang menunjukkan hubungan pertentangan. Bedanya adalah kalau akan tetapi, ini ya. Kalau akan tetapi itu maknanya sama dengan namun. Dia sama-sama konjungsi antar kalimat. Jadi dia harus di awal kalimat. Bedanya kalau dengan tetapi dia itu konjungsi intra kalimat. Jadi harus di tengah pemakaiannya. Sebenarnya maknanya sama, hanya dia jenis konjungsinya beda. Yang ini konjungsi intra kalimat, yang namun dan akan tapi adalah konjungsi antar kalimat. Boleh nggak Pak nanti kalau namun atau akan tapinya di tengah? Nggak boleh karena ada beda konjungsi. Itu ya. Untuk hari ini ada kesulitan terkait pembelajaran hari ini? Belum Pak. Sudah ini ya sudah paham ya tentang yang kita pelajari hari ini. Oke, karena tidak ada kesulitan, besok untuk pertemuan berikutnya tujuan pembelajaran kita adalah kita mulai menulis teks tanggapan buku fiksi dari buku yang kalian baca. Tapi nanti bukunya kalian boleh dari sosial media, boleh dari Instagram misalnya di ruangsastra.com gitu ya. Yang penting nanti teksnya teks sastra, buku sastra. Gitu karena tidak ada pertanyaan dan kebetulan jamnya sudah habis ya. Pak, dan cukupkan